Bayangkan ada bola panas super besar yang tersembunyi di dalam bumi. Bola ini mengambang di lautan logam cair. Selain itu, bola ini berputar pada porosnya, tapi bergerak lebih cepat dari bagian lain planet kita. Seperti inilah rupa inti bumi. Bola logam padat ini merupakan inti dalam, tebalnya 1.200 km atau sama dengan jarak antara kota New York dan Chicago, dan seluruhnya terbuat dari besi panas dan nikel. Inti luarnya adalah lautan logam cair. Untuk mencapai tepinya, kamu perlu menggali terowongan ke pusat bumi sejauh kira-kira 5.950 km. Tapi kamu pasti tidak mau pergi ke sana, karena disinilah titik terpanas di planet ini. Suhunya 61.000 derajat Celcius, jauh lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Hal luar biasa lainnya tentang tempat ini adalah gravitasi di inti luar bumi 3 kali lebih kuat daripada di permukaan bumi. Artinya, jika entah bagaimana kita bisa menemukan cara untuk tinggal di dekat inti bumi dan kamu melempar batu ke sana, batu itu akan jatuh 3 kali lebih cepat dari biasanya. Batunya akan jadi 3 kali lebih berat. Tubuhmu juga akan jadi 3 kali lebih berat, tapi ini bukan masalah karena ada banyak hal yang jauh lebih buruk akan segera terjadi. Kehidupan di inti bumi berbanding terbalik dengan kehidupan di stasiun luar angkasa internasional dan akan jauh lebih sulit daripada hidup di permukaan bumi. Kamu akan kesulitan memegang garpu hanya karena garpu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Makan siang bisa jadi sangat menantang. Menulis dengan pulpen di kertas atau mengetik di komputer akan membuatmu banjir keringat. Tapi jika manusia bisa menyesuaikan diri dengan kondisi ini, mereka akan jauh lebih kuat. Manusia telah memanfaatkan panas yang berasal dari dalam bumi sebagai sumber energi. Banyak perusahaan menggunakan energi ini untuk memanaskan air yang menghasilkan uap. Uap ini digunakan untuk menggerakkan turbin yang menghasilkan listrik. Jika inti bumi menjadi dingin dan kehilangan panasnya, listrik yang dihasilkan uap mungkin jadi sangat mahal. Beberapa bagian di bumi mungkin akan jadi sangat gelap karena banyak orang kembali menggunakan lilin dan api untuk penerangan di malam hari. Dan lupakan saja mobil listrikmu karena mengecasnya akan menghabiskan banyak uang. Telepon, komputer, internet, semua ini akan lebih mahal harganya. Tapi semua ini belum ada apa-apanya. Lihat saja nanti. Rotasi inti yang panas menciptakan medan magnet bumi. Medan ini seperti perisai yang melindungi kita dari matahari dan luar angkasa. Jika perisai ini hilang, radiasi matahari dan kosmik akan melewati atmosfer. Pasokan listrik akan menjadi sangat tidak stabil. Microwave, TV, ceret, lampu lalu lintas, dan komputer semuanya bisa rusak. Layar laptop atau ponselmu akan menyala dan mati secara acak. Video tidak bisa diputar dan baterai bisa habis dalam sekejap. Satelit akan berhenti berfungsi, yang artinya tidak akan ada lagi sistem GPS yang dapat diandalkan. Ucapkan selamat tinggal pada peta navigasi di ponsel. Peralatan dengan gelombang radio juga akan berhenti bekerja. Jadi, kamu tidak akan dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan. Sekarang pun, di mana medan magnet kita masih berfungsi normal, ledakan besar di matahari dapat menciptakan badai magnet yang mengganggu alat elektronik dan mempengaruhi kesehatan manusia. Sebagian orang rentan terhadap badai ini dan bisa mengalami sakit kepala yang sangat parah. Jika medan magnet menghilang sepenuhnya, setiap orang di planet ini, juga hewan-hewan, akan mengalami sakit kepala berat. Ilmuwan harus menemukan helm khusus yang melindungi manusia dari paparan badai magnet. Jika inti bumi jadi dingin dan kamu tersesat di hutan, kamu akan kesulitan menemukan jalan pulang, bahkan dengan peralatan sederhana. Tanpa medan magnet yang berasal dari inti bumi yang aktif, jarum kompasmu tak akan lagi menunjukkan mana utara, selatan, timur, dan barat. Kamu akan melihat burung di langit menggila. Mereka akan kehilangan arah selama musim dingin, karena selatan sudah tidak ada lagi. Malah, takkan ada hewan yang bisa bermigrasi. Di langit, alat penunjuk lokasi di pesawat akan berhenti berfungsi.
Artinya, takkan ada lagi perjalanan udara sampai orang menemukan cara baru untuk bernavigasi. Tapi hey, mari kita lihat sisi terangnya. Inilah kenapa kami ada di sini. Kamu tidak perlu pergi ke kutub utara untuk melihat Northern Light. Aurora akan muncul di langit malam di semua tempat. Ini karena partikel matahari yang bermuatan menyebar pada garis magnet yang membentang dari utara ke selatan. Namun, garis-garis ini akan hilang jika inti bumi mendingin. Jadi, partikel ini akan menerangi langit di seluruh dunia. Inti bumi yang membeku juga berarti lempeng tektonik akan berhenti bergerak. Tak ada lagi gempa di seluruh penjuru bumi. Tapi ini tidak seindah kedengarannya. Pergerakan lempeng menciptakan patahan di permukaan bumi. Dengan begini, kita jadi punya akses ke mineral penting. Dengan tidak adanya pergerakan, memproduksi bahan bakar bisa jadi jauh lebih sulit. Harga minyak bisa naik. Kebanyakan orang harus berhenti mengendarai mobil. Akan ada lebih banyak sepeda dan kuda di jalan raya, mungkin juga lama. Gunung berapi juga akan berhenti meletus. Jika inti bumi mendingin, magma juga jadi dingin. Orang yang tinggal di dekat gunung berapi aktif yang besar tidak perlu khawatir. Tapi ada sisi negatifnya. Gunung berapi mengandung banyak zat dan mineral yang bermanfaat. Tanah di sekitar gunung berapi sangatlah subur sehingga sangat bagus untuk pertanian. Jika demikian, lebih banyak orang harus makan makanan yang dibuat secara artifisial. Akan ada masalah besar dengan pasokan produk makanan alami. Nantinya hanya orang kaya yang mampu membeli roti lapis isi tomat dan timun. Hal terburuk adalah paparan radiasi jangka panjang yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Lebih banyak radiasi berarti risiko terkena penyakit akan jauh lebih tinggi. Manusia harus membangun perisai khusus untuk melindungi diri dari radiasi matahari. Akan terlalu mahal untuk menutupi seluruh planet dengan teknologi ini, jadi kita hanya akan membangun perisai terpisah untuk setiap kota. Bayangkan saja pemandangan setiap kota yang ditutupi oleh kubah pelindung yang besar. Di dunia dengan radioaktif, pergerakan antar kota hanya dapat dilakukan dalam alat transportasi khusus yang tertutup. Manusia harus memakai pakaian pelindung. Kamu tidak akan bisa pergi ke pedesaan lagi. Orang miskin yang masih tinggal di desa atau kota kecil akan dipaksa untuk tinggal di bawah tanah guna melindungi diri mereka sendiri. Tumbuhan dan hewan juga akan mengalami masalah. Rempah-rempah, bunga, dan pohon akan terpapar radiasi dalam dosis besar dan tidak akan bisa mekar. Hewan ternak tidak akan bisa makan rumput dan jerami. Pasokan susu, keju, dan yogurt akan jauh berkurang. Tanaman akan kesulitan menghasilkan oksigen. Medan magnet tidak hanya melindungi kita, tapi juga melindungi atmosfer. Inti bumi yang membeku dan tidak adanya perisai magnet berarti angin surya akan menghancurkan atmosfer dalam beberapa ratus tahun. Kondisi di bumi akan berubah total. Umat manusia tidak akan lagi berani keluar dari kubah pelindung dengan atmosfer buatan. Di dalamnya tidak hanya ada perkotaan, tapi juga kekayaan hayati yang tersisa. Pepohonan, danau, rumput, padang rumput, dan bunga. Segala sesuatu yang tertinggal di luar kubah akan berubah menjadi gurun yang hangus. Inilah yang terjadi pada Mars. Tidak ada laut, samudra, juga danau di sana. Beberapa ilmuwan yakin kalau planet ini sangat tandus karena hilangnya medan magnet. Tanpa perlindungan, Mars kehilangan sebagian besar atmosfernya dan angin surya menyapu semua air yang ada di permukaannya. Tapi, tentu saja, ini hanyalah satu dari sekian banyak teori. Proses ini terjadi miliaran tahun yang lalu dan tidak seorang pun tahu persis apa yang terjadi. Tapi jangan khawatir, planet kita tidak akan berubah menjadi Mars dalam waktu dekat. Inti bumi mendingin dengan sangat lambat. Prosesnya memakan waktu 2 miliar tahun lagi atau lebih sebelum akhirnya benar-benar menjadi dingin.
Meskipun demikian, anehnya medan magnet kita bisa jadi tidak stabil bahkan sampai hari ini. Di belahan bumi selatan terdapat titik yang medan magnetnya sangat lemah. Tempat ini disebut South Atlantic Anomaly atau anomali Atlantik Selatan. Partikel surya bermuatan mengalir melalui tempat ini yang dapat menyebabkan masalah bagi satelit yang mengorbit melewatinya. Ada beberapa tempat lain seperti ini di seluruh dunia, tapi untungnya tidak menimbulkan masalah yang besar bagi kita. Lega deh.